Halo Sobat YouTube yang setia, jumpa lagi dengan saya di Sandi Evi Channel. Pada konten ini saya akan membawakan tutorial tentang cara cerdas kuras radiator mobil yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Cara ini adalah cara sederhana dengan hasil yang maksimal tanpa harus bongkar radiatornya. Jadi, cara cerdas ini dapat dijadikan salah satu aktivitas dalam merawat mobil kesayangan kita. Untuk memulai penjelasan cara yang dimaksud, teman-teman bisa mengikuti tutorial saya ini dari awal sampai akhir agar teman-teman dapat memahami penjelasannya secara akurat. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan segan-segan untuk tekan tombol like, silakan komen apa saja, dan tekan tombol subscribe sambil menghidupkan tombol loncengnya untuk dapat terus menerima notifikasi video-video menarik saya berikutnya. Karena dengan menekan tombol-tombol tersebut adalah gratis, gratis, dan gratis. Nah, marilah kita mulai tutorialnya. Yuk! Oke teman-teman, radiator ini adalah sangat penting fungsinya bagi kinerja mesin mobil ini karena berfungsi untuk mendinginkan suhu mesin di saat mesin ini sedang bekerja. Di sini kita lihat ada selang saluran air pendingin radiator dari mesin ke dalam radiator ini yang disalurkan ke semua sisi-sisi dari radiator tersebut. Lalu di sisi bawah ada terlihat selang keluaran yang masuk ke dalam mesin. Nah, bagaimana proses atau cara pendinginan daripada radiator ini? Di sini ada radiator cooling fan yang di sini. Lalu di sebelahnya ada AC cooling fan yang di sana. Di sini terlihat jelas kedua cooling fan tersebut yang cara kerjanya secara otomatis berdasarkan suhu mesin. Lalu di sini ada tabung reservoir radiator yang fungsinya sebagai cadangan air atau penampungan air yang berlebih dari radiator pada saat suhu panas atau menyalurkan air ke dalam radiator jika radiator level airnya berkurang. Nah, di bawah sana ada katup pembuangan air radiator yang fungsinya untuk membuang air di saat melakukan kuras radiator. Oke, di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi di mana tepatnya posisi daripada katup pembuangan tersebut. Kita zoom ya, teman-teman. Nah, di situ kelihatan ya. Kita posisikan lebih jelas lagi. Nah, di situ posisinya tuh. Dan biasanya berada di posisi bawah pada radiator. Kemudian kita juga harus tahu ada sebuah nipple pembuangan angin pada sistem saluran air radiator. Nipple ini penting sekali untuk membuang angin yang terjebak pada sirkulasi air radiator. Bisa terlihat jelas ya di situ, teman-teman. Dan nipple ini bisa kita kendorkan dan buka dengan menggunakan kunci ring ukuran 12. Nah, untuk melakukan kuras radiator ini kita bisa menggunakan air keran yang kualitas airnya harus bagus ya. Seperti ini. Ya, cukup bening dan bersih. Kemudian untuk tahap akhir, setelah melakukan pengurasan radiator, kita bisa melakukan pengisian air radiator dengan coolant. Di sini saya memakai merek Mega Cool yang banyak di pasaran.
yang warnanya hijau. Oke teman-teman, kita bisa memulai pengurasan air radiator ini dengan terlebih dahulu hidupkan mesinnya, dan langsung kita bisa buka tutup radiator dengan aman karena tidak ada tekanan panas dari dalam mesin, karena memang mesin belum panas. Jika ada semburan dari radiator berarti mesin mengalami kebocoran kompresi. Kita bisa lihat ya, di situ tidak ada semburan air radiator karena memang mesin ini masih normal. Lalu kita bisa kendorkan katup pembuangan yang berada di bawah radiator tersebut. Kendorkan dalam arti airnya akan keluar, dan disitulah kita melakukan proses pengurasan. Oke, airnya sudah keluar, bisa terlihat ya teman-teman. Lalu kita isi di bagian atasnya dengan air keran tadi. Hal ini kita lakukan secara terus-menerus selama kurang lebih 10 menit sampai mesin ini terasa panas. Ya, kita isi terus sampai penuh, tapi di bawah tetap keluar. Nah, itulah yang dinamakan sirkulasi atau pengurasan air radiator. Bila ada kotoran-kotoran yang mengendap di bawahnya, pasti akan ikut keluar. Bisa terlihat ya, air radiator keluar dari bawah katup tersebut. Airnya berkurang kembali, lalu kita isi lagi. Lalu kita bisa menutup sebentar katup tersebut sampai terjadi tekanan pada radiator ya. Akan terjadi tekanan panas yang mendorong air meluap ke atas. Oke, sudah penuh. Kita bisa perhatikan perlahan-lahan karena ada tekanan panas, air radiator ini akan meluap keluar.
ketika temperatur mesin sudah cukup panas, kita perhatikan air akan meluap keluar. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, temperaturnya sudah panas dan dia akan meluap keluar. Lihat ya teman-teman, sudah meluap keluar. Ya, sudah diperjelas, bisa terlihat air yang meluap keluar tersebut. Ya, temperatur sudah cukup panas. Berikutnya kita bisa buka kembali katup pembuangan yang tadi. Kita buka sampai kendor, sampai airnya di bawah keluar. Kita bisa isikan kembali air keran ini ke dalam radiator hingga penuh. Cukup ya. Lalu kita buka lagi. Kita besarkan bukaan katup tersebut. Lalu kita matikan mesinnya. Kita biarkan air turun sampai habis. Lalu kita juga harus membuka nempel yang tadi ya, dengan menggunakan kunci ring ukuran 12. Ya, ini kuncinya ukuran 12, kunci ring.
mengalir ya, keluar lewat katup pembuangan di bawah. Bisa terlihat air sudah mulai habis ya, tapi masih ada tetesan. Kita biarkan sampai benar-benar habis, tidak ada tetesan. Berikutnya kita juga harus melepas nepel buangan angin tersebut. Lalu kita lakukan pengetesan dengan cara ditiup apakah terjadi penyumbatan atau tidak. Ya, ini nepelnya. Lalu kita melakukan pengetesan dengan cara meniupnya. Bisa terlihat ya teman-teman, seperti tidak ada penyumbatan pada nepel ini. Kita lihat dari atas. Lalu kita bisa melakukan peniupan. Sepertinya tidak ada penyumbatan ya teman-teman, masih berfungsi bagus nepel ini. Berikutnya kita juga harus melakukan pengecekan dan pembuangan air yang tersisa pada tabung reservoir ini. Kita lepas dulu selang penghubungnya. Lalu kita bisa lepas dari bracketnya. Kita bisa lepas tabung ini dari bracketnya. Ya, kita bisa lihat ada batas bawah minimum, ada batas atas maksimum. Posisi sebelumnya berada di hampir garis atas level airnya. Lalu kita bisa buang saja air ini. Lalu kita pasangkan kembali ke bracketnya. Selanjutnya kita harus pastikan lagi bahwa sudah tidak ada tetesan air di katup pembuangan. Lalu kita bisa menutupnya hingga rapat. Oke, sudah rapat ya. Dan pastikan tidak ada bocoran. Berikutnya kita bisa langsung mengisi radiator ini dengan radiator coolant tadi. Kita isi perlahan-lahan.
penting untuk kita ketahui bahwa dengan menggunakan radiator coolant ini adalah untuk merawat bagian dalam mesin kita agar tidak terjadi pengendapan kotoran. Ada macam-macam jenis radiator coolant di pasaran. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, di sini saya memakai yang warna hijau. Terlihat sepertinya sudah mau penuh ya pengisiannya. Oke, terlihat sudah agak penuh. Dan kita bisa lihat di bagian nepelnya, apakah di situ airnya sudah keluar melalui nepel tersebut. Jika sudah keluar, berarti sudah tidak ada lagi udara yang terjebak di dalam sirkulasi ini. Menyerapnya air radiator yang diisi tadi pada kisi-kisi radiator, kita bisa mengisi reservoir radiatornya. Kita isi sampai batas tengah-tengah di antara batas maksimum dan minimum. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Tambahkan sedikit lagi. Ya, sudah cukup. Lalu kita lihat sudah turun ya permukaan air radiator, dan kita juga bisa lihat di nepelnya. Ternyata airnya sudah keluar, artinya angin juga sudah ikut keluar. Kita bisa pastikan kita isi air radiatornya kembali, dan kita bisa lihat luapan air yang keluar dari nepel tersebut. Ya, bisa terlihat ya teman-teman, ada air yang keluar. Setelah itu kita bisa tutup atau pasang kembali nepel tersebut pada tempatnya. Lalu
kencangkan menggunakan kunci ring ukuran 12. Oke, sudah kencang ya. Lalu kita bisa isi kembali radiator coolant-nya sampai penuh. Oke, sudah penuh ya. Terlihat sudah penuh. Kita bisa tutup radiatornya. Lalu kita bisa pasangkan kembali selang sirkulasi tabung reservoir. Kita tutup rapat. Proses kuras radiator dan mengganti air radiator dengan radiator coolant sudah selesai. Kita pastikan semua bagian tidak ada kebocoran, dan berikutnya kita bisa hidupkan mesinnya. Kita diamkan hingga beberapa saat sampai temperatur mesin mencapai temperatur yang semestinya, dan bisa kita tunggu sampai cooling fan bekerja secara otomatis. Ya, sambil menunggu temperaturnya tercapai, kita bisa kembali pastikan katup yang kita buka tadi tidak ada tetesan atau kebocoran. Tidak ada ya teman-teman, tidak ada indikasi kebocoran. Lalu kita cek juga di bagian nempel, terlihat tidak ada indikasi kebocoran. Nah, di sini kita bisa perhatikan jika temperatur mencapai suhu yang semestinya, cooling fan ini akan bekerja secara otomatis selama beberapa saat, kemudian mati, lalu hidup lagi, mati lagi, dan begitu seterusnya.
secara otomatis. Ya, cooling fan sudah bekerja, sudah hidup sendiri secara otomatis, dua-duanya ya teman-teman. Berarti kondisinya masih normal. Secara otomatis dia juga akan mati sendiri karena proses pendinginan dari kipas ini sudah tercapai. Lalu kita akan ngecek di dashboard. Jarum temperatur harus menunjukkan pada posisi yang normal. Terlihat temperatur pada posisi yang normal ya teman-teman. Kembali lagi kita ke area mesin, kita cek nempelnya, pastikan tidak ada kebocoran. Di selang-selang juga kita pastikan tidak ada kebocoran. Pada reservoir juga. Lalu pada nempel buangan bawah tidak ada kebocoran. Kita bisa pastikan lagi cooling fan bekerja secara otomatis. Ya, sudah mati secara otomatis juga. Oke teman-teman, jadi proses kuras radiator ini sudah selesai, dan kuras radiator ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa harus repot-repot bawa keluar. Oke teman-teman, silakan untuk mencobanya di rumah. Dan yang terpenting adalah bahwa kita harus pastikan tidak ada kebocoran pada sistem pendinginan mesin ini. Kita harus cek semua selang-selang, katup-katup, level, tutup radiator, selang reservoir, dan tabung reservoir itu sendiri. Oke? Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan segan-segan untuk tekan tombol like, silakan komen apa saja, dan tekan tombol subscribe sambil menghidupkan tombol loncengnya untuk dapat terus menerima notifikasi video-video menarik saya berikutnya. Karena dengan menekan tombol-tombol tersebut adalah gratis, dan gratis.